Oktober 2024, Pak Prabowo dan Pak Gibran akan dilantik menggantikan presiden sebelumnya yaitu Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Nah, lu udah tahu belum bahwa ternyata di sebelumnya, presiden sebelumnya itu kan ada 34 kabinet gitu kan atau kementerian. Ternyata di sekarang di Pak Prabowo gitu ada undang-undang baru yang telah diresmikan. Gue lupa undang-undang nomor berapa. Lo bisa bantu gua dan tulis di komen ya kalau lo tahu undang-undang berapa, dan yang gua tahu itu di undang-undang itu Pak Prabowo dengan leluasannya bisa mengatur jumlah kabinet yang mau dia bentuk dan jumlah kementeriannya gitu. Apa dampaknya? Di sedikit cerita kali ini gue Iqbal. Nih gua ceritain. Kita tahu di negara demokrasi kekuasaan tertinggi adalah berada di tangan rakyat gitu. Karena yang menentukan segala sesuatunya seharusnya itu ada di tangan rakyat. Kalau kita berkaca ke negara demokrasi yang sudah lebih maju seperti Amerika Serikat, dia atau mereka gitu kan, itu memiliki dua oposisi dan pemerintahan yang kekuatannya mungkin sama besar gitu. Dimana antara oposisi dan pemerintahan kekuatannya sama besar itu terjadi keseimbangan gitu. Dan kita sebagai negara demokrasi yang masih belajar, menurut gua gitu, yang awalnya sih terjadi keseimbangan ya antara oposisi dan juga pemerintahan. Tapi semenjak masa pemerintahan Pak Joko Widodo, kita harus akui bersama gitu. Politik Pak yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah politik yang sangat-sangat menurut gue sangat cerdas ya. Entah cerdas atau licik beda sedikit ya. Tapi cerdas lah, gue akuin cerdas. Karena apa? Karena menurut gue politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah menyatukan antara kawan dan lawan menjadi satu gitu teman-teman. Yang kita tahu hampir kemarin ya koalisi Indonesia Maju atau KIM gitu ya kan, itu memenangkan pemilu dengan 58% ya Pak Prabowo dan Gibran gitu. Sebelumnya pun sama, Pak Jokowi di tahun 2014 juga memenangkan pemilu dengan kekuatan yang hampir seimbang sebenarnya dengan Pak Prabowo. Tapi yang hebatnya di situ adalah Pak Jokowi menarik Pak Prabowo ke dalam koalisinya gitu. Sehingga terjadi ketidakseimbangan gitu antara yang mendukung pemerintah dengan yang tidak mendukung pemerintah saat itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah seperti tidak ada kontrolnya gitu, seperti tidak ada yang menjegalnya gitu. Ya kita tahulah banyak peraturan-peraturan yang sangat gampang untuk disahkan gitu kan, seperti ya kemarin lah wakil presiden yang bisa naik ya kan, yang dirubah di MK, lalu ternyata juga dengan segampangnya itu gitu tetap aja walaupun hasilnya dianggap tidak etis, tapi karena sudah diputuskan tetap lanjut gitu kan. Dan ya peraturan-peraturan lain yang mungkin banyak dan bisa kalau kita bisa jabarkan itu bakal panjang ya. Ya, long story short gitu kan, di pemerintahan yang akan datang ternyata ada peraturan baru juga yang disahkan oleh pemerintah gitu, terkait jumlah kementerian dan juga jumlah kabinet gitu. Yang gua tahu yang awalnya dulu di masa pemerintahan Pak Joko Widodo adalah 34 kementerian gitu ya, di mana, sekarang gitu dengan dihapuskannya jumlah maksimum itu, 34-nya itu dihapusin, jadi dengan leluasa presiden yang baru bisa menentukan berapapun jumlah kabinetnya, dan yang gue denger-denger sih kabinetnya bakal berisikan 44 gitu. Kalau bisa kita sebut mungkin kabinetnya kabinet gemoy gitu. Karena bakal ada 10 kementerian baru yang yang gue tahu dan yang gue denger gitu. Kalau lo punya informasi juga lo bisa tulis di kolom komentar gitu. Jadi kementerian yang bakal dibuat itu nantinya adalah pecahan-pecahan dari kementerian-kementerian yang ada. Kayak kementerian koordinator Kemenko ya gitu kan. Itu juga nanti ada bakal dipecah-pecah, kementerian ekonomi dan segala macem lah. Gua belum tahu detailnya gitu. Atau misalkan kalau misalkan nanti mau tahu detailnya juga bisa sih. Itu di searching banyak lah. Tapi yang gua mau sorotin adalah dengan adanya kementerian yang gemoy itu, apa sih yang mau difasilitasi oleh
presiden terpilih yang baru gitu. Apakah mungkin political will yang bakal terjadi nanti ke depannya itu hampir sama dengan politik yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, itu Presiden Joko Widodo, di mana semua lini, semua partai gitu kan, kita tahu sekarang ada yang namanya koalisi Kim Plus gitu, di mana, koalisi Indonesia Maju plus oposisi apa namanya, partai-partai yang dulunya tidak berkoalisi gitu. Ya kita tahu contohnya yang dulu mendukung Anies Baswedan gitu kan, seperti Nasdem, dan juga PKB sudah masuk. PKS pun juga masuk kemarin untuk di Pilgub Jakarta gitu kan, walaupun tidak tergabung secara keseluruhan gitu. Tapi dengan adanya kabinet gemuk ini gitu, gua sebagai orang awam mungkin mengiranya gitu kan, Pak Prabowo sebagai presiden baru ingin memfasilitasi atau ingin merangkul semua kalangan, which is itu bagus sebenarnya gitu. Cara nggak langsung itu bagus, tapi di sisi yang lain itu juga bakal jelek. Karena apa? Karena yang gue denger ya kan, kita sama-sama tahu lah program unggulan Pak Prabowo dan Gibran tahun pemerintahan dia gitu ya kan, di 2024 sampai 2029 itu adalah makan siang gratis, which is makan siang gratis itu banyak disangsikan bakal berhasil karena membutuhkan dana yang cukup banyak, juga teknisnya juga masih belum tercapai dan segala macam. Mungkin untuk mensukseskan program kerja tersebut gitu kan, salah satunya adalah dibentuknya kementerian-kementerian baru itu gitu. Tapi gue sendiri dengan adanya kementerian-kementerian baru itu merasa bahwa anggaran yang diperlukan juga bakal membengkak nantinya, ya toh. Setiap kementerian kan butuh jalan-jalan, butuh studi, butuh anggaran yang besar gitu. Kalau satu atau dua kementerian saja ditambahkan gitu, anggaran yang ada apakah cukup gitu? Dan yang gue tahu malah anggaran 2024 itu anggaran APBN kita itu defisit gitu, berkurang jauh dari anggaran pemerintahan sebelumnya gitu. Dengan ditambahnya kabinet itu apakah efektif gitu pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya? Tapi ini belum fix ya, belum fix ya. Kita akan tahu di tanggal 20 Oktober nanti di 2024. Cuman bocoran-bocorannya yang gua tahu dan gua pernah sekelibat baca sekilas gitu. Itu para Prabowo sendiri bakal membentuk 44 kementerian gitu. Dimana kalau track recordnya sendiri sih Pak Prabowo sendiri sih memang untuk menjalankan partainya sendiri pun membutuhkan banyak apa tumpang tindih dari kekuasaan dari kepemimpinan gitu memang. Mungkin memang itu stylenya Pak Prabowo sendiri ya. Gue bukan bukan orang yang apa namanya tidak mendukung Prabowo di pemilu 2024 ya atau orang yang nggak setuju Pak Prabowo naik ya. Bagi gue sendiri, gue mengkritik pemerintahan Pak Prabowo bukan berarti gue nggak suka sama Pak Prabowo gitu atau pemerintahan Pak Prabowo. Tapi justru memang kita dalam mengkritik pemerintahan itu dirasa perlu gitu. Kita bersuara itu perlu gitu. Agar apa? Agar ya walaupun suara kita belum tentu didengar ya. Belum tentu didengar aja kita harus bersuara gitu. Apalagi kalau lo adalah suara orang yang bisa didengar gitu. Lo wajib berbicara. Tapi maksud gue dengan adanya kabinet gemoy itu tentu saja permulaan yang menurut gue absurd atau permulaan yang menurut gue berpikir kita tuh bertanya gitu tuh kok kenapa sih perlunya apa sih kementerian itu ditambah gitu tuh bukankah bagusnya dikurangin ya kan apakah jadi timbul pertanyaan apakah Pak Prabowo ini pengen memfasilitasi lawan-lawan politiknya supaya menjadi kawan gitu kan. Ada apa sebenarnya di belakang kejadian ini gitu kan. Jadi menurut gua seharusnya dengan kementerian 34 kementerian itu cukup. Bahkan kalau lebih bagus lagi sih dipangkas lagi. Ya kalaupun ada penambahan, gua harap ada penjelasan yang matang lah atau penjelasan yang logis lah gitu. Penjelasan yang masuk akal gitu. Kedepannya yang bakal dijelaskan oleh Pak Prabowo dan timnya gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan nanti pelantikannya Pak Prabowo dan Gibran itu mereka bisa menjalankan tugasnya dan juga menjalankan visi misinya sesuai kampanye yang dilaksanakan gitu.
Dan gue masih penasaran sih nanti makan siang gratis itu akan seperti apa, karena dari makan siang gratis itu kan kita banyak tuh, banyak yang kayak susu nanti diganti jadi susu ikan gitu kan. Atau ada yang apa namanya tadinya 20.000 gitu jadi cuman 10.000 anggarannya, atau ada yang lain ya, itu banyak lah di kota gue sendiri, Cilegon. Itu katanya sih nanti untuk tahun awal bakal banyak CSR dari perusahaan-perusahaan sekitaran sini untuk membantu program makan siang gratisnya itu. Tapi teknisnya seperti apa, mungkin itu yang salah satu ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu sama kita semua warga Indonesia. Walaupun memang sebenarnya masih banyak visi-visi yang kita tunggu realisasinya lah, kayak hilirisasi dan segala macam yang disampaikan pada saat masa kampanye. Oke, mungkin sekian dari gua. See you on next video.